sekarang saya pengen tahu sih, bagaimana sih kalau saya seorang punya teman yang ekstrovert, itu gimana sih pola atau cara komunikasi yang harus saya lakukan Mas dengan mereka? Ya, ekstrovert ya, kita bahas satu persatu ya. Ya. Nah, ekstrovert ini kan kalau kita lihat kekuatan dari mereka, orangnya adalah aktif, energetik, dan antusias. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rudy Caniago dalam Leadership Toolbox Podcast bersama Ronald Tuhatu, seorang psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Hai Mas Ronald, apa kabar? Baik, apa kabar Mas Rudy? Baik, sehat selalu ya Mas ya, Ya, dalam sehat. masa-masa seperti ini gitu loh. Mas Ronald, ini langsung straight to the point ya. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai MBTI. Itu salah satu tipe ataupun cara untuk mengindikasikan cara berkomunikasi seseorang dengan orang lainnya. Nah, sekarang saya mau lebih detail, kemarin sudah belajar beberapa, ada orangnya extrovert, introvert, kemudian ada sensing dan juga ada intuition. Nah, sekarang pengen detail nih Mas. Kita akan membahas lebih dalam lagi itu. Sekarang saya pengen tahu sih, bagaimana sih kalau saya seorang punya teman yang extrovert, itu gimana sih pola atau cara komunikasi yang harus saya lakukan Mas dengan mereka? Ya, ekstrovert ya, kita bahas satu persatu ya. Ya. Nah, ekstrovert ini kan kalau kita lihat kekuatan dari mereka, orangnya adalah aktif, energetik, dan antusias. Oh, Nah, oke. jadi kalau nanti Rudy Bersemangat selalu ya Mas ya? selalu semangat. Hmm. Nah, dia dan ingat orang ekstrovert ini memiliki keluasan minat, Oh. keluasan minat ya. Dan juga dia punya kecenderungan untuk memberikan informasi yang lengkap dan juga nanti ada umpan balik dari orang tersebut kalau berkomunikasi. Oh, dengan orang ekstrovert ya? Dengan kekuatan mereka, kekuatan orang ekstrovert. Nah, jadi energetik lah mereka dalam berkomunikasi, mempunyai keluasan minat dan juga memberikan informasi yang lengkap dalam berkomunikasi. Nah, itu kekuatan orang-orang dari ekstrovert. Oh, oke. Jadi saya harus tahu dong ya. Ya. Kalau saya mau ngomong dengan orang tersebut, berarti ini kekuatan-kekuatan Betul. yang mereka punyai gitu ya. Ya. Oke. Nah, dalam berkomunikasi, pendekatan mereka bagaimana? Nah, mereka suka mencari interaksi. Nggak bisa diam ya. Ya, Berinteraksi aja sana ya, sini kayak sana Mas sini Rudy gitu lah. ya. Ya saya ekstrovert orangnya Mas. Ya, berinteraksi. Kemudian berbagi pemikiran dan hidup dalam komunikasi. Lebih kayak open. Ya, lebih terbuka. Lebih terbuka ya? Kalau saya berbicara dengan Mas Rudy itu mungkin dalam waktu 1 jam, Mas Rudy sudah akan mengatakan, oh saya sudah menikah atau belum, saya Iya, angka iya, keberapa iya, iya. ya. Jadi dia Ibarat berkomunikasi. nih, kalau nggak salah tuh gampang kepancing dong Mas ya. Bisa juga Ya, disebut. gampang terpancing, istilahnya mungkin agak negatif, tapi dia bilang ya terbuka karena Iya, iya. tanpa dipancing pun tuh keluar Keluar dari diri sendiri. semuanya. Nah, kemudian menjawab secara cepat kalau ada pertanyaan. Jadi gimana Mas Rudy? Oh, langsung responsif. Iya, iya, iya. Ya, tidak tunggu lama. Nah, tapi orang-orang ekstrovert ini ya, dia lebih punya kecenderungan untuk banyak bicara daripada mendengarkan. Jadi lebih dominan diperhatikan Diperhatikan juga ya, karena dia kan mendapatkan energi betul, dari betul, berinteraksi betul. dengan orang. Iya, iya, Nah, iya. senangnya bicara terus. Nah, itu gaya komunikasi mereka. Pendekatan orang ekstrovert dalam berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. betul. Pokoknya dia lebih banyak ngomong, lebih dominan dan ya punya lebih banyak diperhatiin lah. Betul. Dia berbicara gitu Iya. ya. Ini dari sisi orang yang ekstrovertnya ya. Nah, terus tentunya pertanyaan berikutnya, nah bagaimana nih cara kita berkomunikasi dengan ekstrovert? Oh iya dong, ya begitu ya. Dipahami dulu ya gimana caranya. Nah, ini kita cobakan dengan Mas Rudy nih. Iya, Mas iya. Rudy kan katakanlah seorang ekstrovert, Iya. saya yang tengah-tengah deh, nggak ekstrovert introvert. Nah, itu kita harus tunjukkan minat kepada mereka. Oh. Nah, dan minat itu dapat ditunjukkan dengan bahasa tubuh. Misalnya, ya gimana Mas Rudy? Apa yang menarik minggu lalu? Gimana cara? Nah, jadi menanyakan, memberikan umpan balik. Otomatis saya ekstrovert. Oh, senang karena kan mendapat perhatian. Banyak perhatian, banyak dari Ya, orang. tunjukkan minat dan antusiasme. Iya, iya. Oh iya, oh begitu ya. Apalagi yang menarik Mas Rudy? Oh, ekspresi muka gitu. Wah, makin terpancing tuh ya, kayak. ini kadang-kadang bisa jadi kayak basa-basi juga ya, Ya. dalam kehidupan saat ini saya Betul. gitu Mas. Ya, ini orang ekstrovert ya udah oh gitu. Jadi kayak padahal mati sialan apaan sih gitu ya. Ya, ini kayak kita ngasih bensin ke api. Ya betul langsung gitu, keluar semua. Iya Mas Rudy, bisa. Iya, sejak kapan Mas Rudy nih senang aerobik, senang ini? Oh, jadi kita memberikan antusiasme kita. Iya, iya. Nah, mendengarkan ya. Kemudian tapi juga kita harus pilih fokus pada topik yang kita pahami.
supaya kita nggak bosan. Iya, ya betul, kan? betul, Nah, betul. kalau kita membicarakan sesuatu yang kita nggak suka juga, lama-lama kita bosan. Ya, bosan dan Jadi akhirnya orang itu kan bisa lihat, wah ini Ronald ini cuman basa-basi Basa-basi aja. doang, ya, Tapi bisa kalau ketahuan. yang saya juga minat tentang masakan nih. Iya. Nah itu kan akan interaktifnya lebih aktif dan lebih enak dinamis. gitu lah. Ya, Nyambung lah betul. istilahnya ya Mas ya. Nah, jadi itu orang ekstrovert dalam berkomunikasi, mereka kekuatan mereka energi. Ingat ya, orang ekstrovert itu kan mendapatkan energi dari berinteraksi dengan orang lain. Betul. Yang ibaratnya nggak ada matinya, nggak ada capeknya lah orang ekstrovert itu Mas. Betul, ya. Energi kalau orang ekstrovert. Sebaliknya, di kontinum yang lain, orang introvert. Nah, kalau ini ombak yang bergejolak gitu ya. Kalau orang introvert tuh mereka tenang dan kalem. Karena mereka apa? Mereka memerlukan untuk berpikir, masuk ke dalam diri mereka ya. Menjawab dengan hati-hati dan dipikir ya. Bukan artinya orang ekstrovert maksudnya nggak menjawab dengan tidak dipikir loh, bukan. Iya. Berpikirnya melalui kata-kata. Lebih cepat atau bisa dikatakan ke Mas ya? Bukan lebih cepat juga, tapi berpikirnya pakai kata-kata. Oh, Karena oke. kan interaksi kalau Iya. Kalau orang ekstrovert, maaf. Ya. Kalau introvert kan di dalam, ya. Dia mendengarkan orang tanpa menyela. Dia berusaha berpikir, apa yang dikatakan oleh Mas Rudi tadi ya? Oh, dia mengatakan ini. Nah, itulah kekuatan dari orang introvert dalam berkomunikasi. Iya. Gitu. Tapi kalau dia kebanyakan berpikir itu bisa nggak sih pikirnya lemot amat sih, ini nggak sabaran itu loh Mas masalahnya. Nah, tentunya nanti ada ya, kita juga orang introvert bagaimana cara, kita harus tahu juga pendekatan mereka dalam berkomunikasi. Kita juga harus berempati kepada mereka. Nanti juga ada bagian bagaimana Cara berinteraksi dengan orang introvert. Ya, Nah, Mas? orang introvert tuh mereka mencari ketenangan untuk merefleksi. Nah, jadi kita harus paham bahwa mereka ya, mereka nggak suka tuh diskusi yang ramai. Ini gitu kalau ya. saya di gym nih Mas ya, orang introvert itu kayaknya suka ke yoga, Iya, body konsep. balance, namaste gitu. Saya Atau- jujur Mas, saya nggak suka banget tuh yang begituan Ya, karena atau terlalu dia lama. dia suka main alat sendiri. Ya. Karena lebih memikirkan untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian dia menyukai interaksi secara individu, tapi bukan artinya nggak suka, tapi dia lebih suka satu-satu, one on one. One on one ya. Daripada dengan 5 orang, saya lebih nyaman dengan 1 orang. Karena orang introvert saya kenal dulu baru saya berbagi pikiran. Oh, oke. Ya, kalau orang extrovert kan dalam konteks. Nah, kalau tadi orang extrovert luas, Iya. orang extrovert dalam. Introvert itu lebih dalam gitu ya. Nah, makanya mereka cenderung diam, dipikirkan terlebih dahulu. Nah, itu pendekatan orang extrovert, introvert dalam berkomunikasi. Nah, bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan orang introvert nih? Tipsnya apa aja? Nah, tetap sama, kita juga menggunakan mendengarkan aktif, tetapi agak berbeda. Oke. Nah, ya, Jadi ini saya harus ekstrovert harus tetap ya mendengarkan secara aktif, tapi untuk membina kepercayaan dan jaga kerahasiaan. Orang introvert tuh nggak suka tuh kalau karena apa yang telah mereka ucapkan kepada kita itu karena sudah kenal, itu sesuatu yang dalam, bukan hanya basa-basi. Bagi mereka misalnya apakah saya sudah menikah atau belum itu adalah masalah privasi. Iya, privasi. Dan dia akan mengatakan itu secara hati-hati kepada orang yang benar-benar dia kenal. Oke. Kita nggak bisa mengatakan bahwa orang ini tertutup, ya itu gaya mereka. Nah, kemudian kalau menghadapi orang introvert, gunakan jeda, beri waktu. Jadi misalnya, Mas Rudi orang introvert ya, kapan Mas Rudi terakhir ke Bali? Kita nggak bisa, kalau orang extrovert mungkin langsung, oh itu 2 tahun yang lalu, tapi kapan ya? Iya. Tapi saya ke Bali sebenarnya bulan Juni dan bulan Agustus yang lalu, tapi Juni itu acara kantor, Agustus itu liburan. Beda nggak tuh? Nah, itu orang introvert cara jawabnya begitu ya. Dan jangan, kalau ada jeda waktu, jangan kita tergesa-gesa untuk mengisi keheningan itu dengan basa-basi. Nah, jadi keheningan itu adalah merupakan bagian dari komunikasi. Ini kayaknya challenge banget buat orang Iya. ekstrovert. Ini contoh kan Mas Ronald ada orang introvert, saya orang Iya. extrovert. Saya menghargai juga sih, tapi ya agak lama juga ya. Oke, menahan. Betul. Oke. Nah, makanya Mas Rudi, kalau dalam MBTI ini memang diperlukan interaksi langsung, role play. Nah, tapi berhubung ini situasi harus ketemu ya. Harus ketemu karena kita akan melihat secara langsung ya, apa experiential learning lah kalau dalam ini. Tapi karena situasi pandemi kayak ini, ya mungkin kita hanya bisa memberikan gambaran terlebih dahulu. Oke. Ya. Iya. Jadi guys, harusnya ini lebih efisien, Interaktif. lebih enak hasilnya kelihatan itu kalau memang sudah interaktif dalam bentuk satu simulasi gitu ya Mas. Betul, karena supaya untuk orang ekstrovert
bisa menghadapi langsung orang introvert. Ya, betul. Orang introvert juga bisa menghadapi. Jadi disitulah timbul nanti akan saling mengenal dan mengerti, Betul. oh ternyata karakternya memang harus seperti itu. Iya, gitu, Mas. Oh, oke, ya. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, kita sekarang dalam konteks pandemi kita belajar dulu dari podcast ini. Nanti kita akan simulasi kalau memang sudah ada waktunya, Mas. Betul. Jadi kita cara terbaik untuk mengalami MBTI ini adalah dengan kita melakukan simulasi tersebut. Biasanya kita ada interaksi dengan, kita memisahkan orang ekstrovert dengan introvert untuk melihat dinamika di antara mereka. Nah, jadi orang ekstrovert akan bilang, oh orang introvert tuh pendiam banget sih. Orang introvert bilang, itu cerewet sekali sih grup sana. Ribut betul. tuh grup sana. Mungkin kalau dikasih satu-satu tugas, mungkin pasti hasilnya berbeda ya, Mas ya? Berbeda. Orang yang berdua itu. Mungkin hasilnya sama, pendekatannya bisa berbeda. Oh, oke. Atau mungkin waktunya bisa jadi lebih panjang dan ada yang lebih ya. ini gitu. Nah, itu yang kontinum yang pertama. Ya. Jadi dalam konteks bagaimana mereka mendapatkan energi, orang ekstrovert tipe komunikasinya akan berbeda dengan orang introvert. Gitu. Saya minum dulu Mas Rudi. Lama-lama haus juga ya Mas ya. Nah, kan sekarang Mas Rudi kan adalah seorang ekstrovert nih ya. Saya, betul. Bagaimana kalau Mas Rudi punya atasan yang introvert? Coba Mas Rudi, apa yang akan Mas Rudi lakukan kalau harus rapat dengan beliau? Ini kagak demen banget gue Dima. Kagak demen banget lah. Dari atasan udah terberi loh, nggak bisa kita menolak ya, atasan. Betul. Ya. By default saya harus ikutin dia Mas gitu loh. Betul. Ini introvert bos. Sementara kita pengen cepet dia gitu. Gimana caranya? Kalau yang biasa saya lakukan sih Mas ya memang ikut-ikutan aja gitu, lebih cepat menyusun meeting biar lebih cepat, ditanya lebih baik suka on the spot aja deh udah gitu loh. Saya bingung beneran kalau untuk menghadapi, mendingan saya menghadapi ekstrovert daripada ekstrovert introvert gitu loh Mas. Ya nggak bisa milih kan kita. Iya benar, nggak bisa milih Mas, karena kerja sama dia gitu loh. Saya nggak tahu ide apa mungkin yang bisa saya lakukan, kalau dulu begitu aja sih Mas saya Mas. Nah sebenarnya ada caranya yang bisa dilakukan oleh Mas Rudi nih ya. Kalau orang introvert kan dia suka, ingat orang introvert itu apa? Dia suka merefleksikan ke dalam. Iya betul. Nah, jadi materi rapatnya itu di email terlebih dahulu. Misalnya rapatnya hari Jumat, Rabu atau Kamis, jangan 1 hari sebelumnya, tapi 2-3 hari sebelumnya. Ibaratnya saya kasih pre-alert nih. Dikirim Pak, ini kita akan berbicara masalah ini progress reportnya. Okay. Nah, berikan dia waktu untuk mencerna itu. Okay. Nah, kemudian nanti pada harinya ketika berbicara, Anda juga harus menjaga pace bicara Anda. Nah, jadi maksudnya jangan terlalu menggebu-gebu ya, tapi diatur ininya, beri waktu dia untuk jeda. Nah, tanyakan, Pak gimana ada atau Bu email yang tanggapan saya kirim kemarin. Ya, ada tanggapan terhadap apa yang telah saya kirim ya. Jadi kita mencoba untuk berempati dengan gaya komunikasi dari orang introvert. Nah, tapi mending kalau dia juga bisa baca nih Mas. Kalau dia nggak sempat dia pasti baca. Biasanya orang introvert pasti baca. Lebih suka membaca daripada karena mereka perlu memahami kan untuk apa sih yang akan dikerjakan oleh dia mencoba memahami. Jadi orang introvert pasti baca. Jadi beri waktu dia untuk secara dalam memahami materi tersebut. Nah, nanti ketika berdiskusi tenang dan harus tampil kalem. Ya. Karena kalau antusiasmenya Mas Rudi itu mengganggu untuk dia. Buat dia ya. Iya, jadi oke. Tapi gini Mas, apakah saya nih di perusahaan ini kan, dia Mas ini Pak Abu inilah, Pak Abu ini atasan saya, dia introvert, saya ekstrovert gitu dan kerja, tapi boleh nggak sih saya tuh yang harus turun ke bawah, jadi ikutin gayanya dia introvert? Gaya memang kita gaya untuk supaya itu. Ini biar enak nih Mas. Gaya gitu kan. Kita gaya introvert bisa kita ikuti ya dengan kita antisipasi, tapi kadang-kadang kan karena kita sudah terbiasa dengan ekstrovert itu muncul dengan sendirinya di bawah alam sadar kita kan gitu ya. Nah, jadi boleh kita, makanya tadi kirim reportnya lebih awal supaya dia ada waktu dan Mas Rudi juga bisa lebih. Terus bikin skrip mau bicara apa dengan orang tersebut, dengan atasannya. Nah, kira-kira topik ini yang saya mau bicarakan ya. Terus kalau dia diam jangan dibawa ke hati. Dia tuh lagi mikir. Jangan dipikir, wah saya baper nih Mas, saya baperan orangnya nih. Wah, saya ini salah nih. Iya. Jangan, tapi berikan dia waktu. Pak, ada tanggapan, Pak? Sebentar ya. Nah, gitu ya. Jadi kita pahami. Ini orang introvert ini biasanya apakah seorang atasan akan otomatis menjadi introvert? Ya karena memang saya tahu juga tanggung jawab dan juga dia punya decision maker-nya itu kan nggak selalu kayak kita sebagai udahlah ekstrovert anak buah pula gitu loh Mas. Nah, kalau itu apakah mereka memang harus sangat berhati-hati untuk menjawab ataupun merespon
email saya atau apa, atau memang itu sudah Itu biasanya gaya itu orang tidak terlalu banyak berubah ya. Oh. Nah, karena setelah umur 17 kepribadian orang kan cenderung untuk menetap. Oh, Ya. oke. Nah, jadi kadang-kadang tapi pekerjaan juga bisa mengubah seseorang ya. Katakanlah ada orang di sales marketing ya. Ya. Nah, karena dia harus banyak berbicara dengan pelanggan, orang yang tadi introvert dia mungkin agak lebih keluar dari Ya benar. zona amannya untuk masuk ke Kayak extrovert. Tapi biasanya bawanya aneh mas. ya, Aneh orang introvert mencoba extrovert kok garing ya? ya Crunchy gayanya gitu kayak gitu. karena kan orang introvert kan udah terbiasa. Terbiasa. Gitu. Tetapi kedalaman berpikir orang introvert lebih Itu unggul. menarik mas bener Dan ketawa. ketika orang introvert tuh menyampaikan suatu argumentasi, biasanya itu lebih dalam Ya betul. daripada seorang extrovert. Ya. Nah, jadi itu ya, pahami ya karakter atasan Anda, kirim laporan lebih awal. Ketika dia diam jangan dibawa ke hati. Oke. Tunggu jeda. Nah, kemudian juga minta feedback. Apa nih, Pak? Nah, jadi beri kesempatan dia. Kalau dia belum kasih feedback, ya tunggu aja Tunggu mungkin aja, gitu. tertulis atau tidak. Nah, itu kalau menghadapi atasan yang introvert dan Mas Rudinya Orang extrovert. extrovert. Tapi sekarang coba kalau kita balik gimana coba? Mas Rudinya yang introvert, atasannya Atasan saya extrovert. extrovert ya. Gimana Yang caranya? pasti saya udah keringat dingin duluan pasti orang introvert. Saya merasakan tuh orang introvert bosnya extrovert itu udah gerabak-gerubuk kayak bisa tiba-tiba ngegerbak meja, Iya. mana laporan lu, mana ininya gitu loh. Iya. Nah kalau mungkin yang bisa saya lakukan ya mungkin karena satu kedudukan sebagai bawahan kepada atasan ya paling Iya. tidak saya harus yang tadi Mas Ronald bilang mengenal karakter dia orang Betul. extrovert gitu kan berarti Iya. saya harus siap semua data cepat tanggap pokoknya intinya ditanya dia bisa nggak selama itu masih terjangkau bisa. Betul. Ya. Jadi pertama orang ekstrovert itu kan suka berpikir sambil berbicara. Ya. Nah, jadi kalau dalam diskusi itu dia akan banyak berbicara, berikan dia waktu karena itu bagi dia adalah proses berpikir. Bedakan orang introvert Iya, orang tadi dia introvert tadi, perlu ya. waktu hening. Iya. Nah, orang ini perlu. Nah, diskusi itu belum final. Jangan dianggap sudah final ya. Nanti Iya. ditanyakan dikonfirmasi lagi, Pak, kemarin kita atau Ibu kita bicara soal ini. Nah, apakah ini sudah sudah merupakan sesuatu yang final? Nah, dikonfirmasi Dikonfirmasi ulang. lagi. Perlu itu ya, Mas? Perlu karena dia dan kalau dia berbicara kita berikan waktu dia untuk bicara, kita berikan ekspresi mendengarkan secara Bisa nggak sih gini mas? Eh. Ini orang ekstrovert di bawah ekstrovert, Iya. mau yang lebar, akhirnya dia lupa sendiri apa yang diomongin. ya makanya Anda catat. Makanya saya, Nah, oke, orang itu, dicatat, iya. dan dilihat hasil akhirnya apa keputusan dari hasil diskusi tersebut. Hmm. Nah, kita bisa lihat. Jadi orang ekstrovert bagi orang introvert tuh akan lelah ya. Waduh, banyak sekali Iya, yang masuk. Nah, Anda saring nanti. Oh, mana hal-hal yang inti, rekonfirmasi lagi dengan atasan. Oh oke. Nah, Ya. jadi itu kita bicara ekstrovert dan introvert. Introvert ya. Tapi itu pertanyaan saya berikutnya adalah ada nggak sih yang harus mengalah mas? Ya ini mengalah kan karena Atta. Kalau tuh teman oke lah ya. Iya. Tapi ini masalahnya kan kita bicara masalah komunikasi dalam pekerjaan dalam profesionalisme gitu kan mas. Apakah harus mengalah nggak sih mas? Orang ekstrovert. Kalau menurut saya sih tidak ada istilah untuk mengalah ya dalam berkomunikasi. Kan kita berkomunikasi yang efektif. Ya. Yang ada adalah menyesuaikan gaya. Menyesuaikan. Menyesuaikan gaya, bukan mengalah loh, menyesuaikan Oh, gaya. iya. Jadi ketika saya diam, ya ketika saya seorang ekstrovert menghadapi bos yang introvert, saya diam karena saya bukan mengalah, bukan. Saya mau memberikan waktu kepada atasan saya untuk berpikir. Jadi sebenarnya oke. kita bukan mengalah kan. Iya. Atau ketika saya seorang introvert mendengarkan bos saya bicara, ya sebenarnya dia sedang berpikir tuh. Saya mau cari, apa poin-poin yang sedang dia ungkapkan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada istilah mengalah, tapi saya menyesuaikan gaya, melihat gaya dia dan gaya apa yang cocok, yang pas untuk menanggapi gaya tersebut. Ada nggak sih mas tipe seseorang itu apakah dia extrovert atau introvert itu dipengaruhi karena psikologis seseorang itu katanya mas bilang kan umur 17 itu biasa udah ini sebenarnya ada nggak sih Oh ya, jadi kepribadian itu kan hasil dari gen orang tua dan hasil dari pola asuh. Jadi Mas Rudi, yang penting di sini kita bisa memahami atasan atau partner komunikasi kita dan menyesuaikan gaya. Oke. Jadi bukan mengalah, tapi menyesuaikan gaya. Oke. Itu yang paling penting.
Jadi sehingga kalau kita sudah bisa menyesuaikan gaya kita, maka kita terjalinlah komunikasi yang harmonis, yang bagus ya, Iya, antara betul. atasan, bawahan, sejawat ataupun kolega yang lain ya Mas. Betul. Ya? Betul sekali, benar. Jadi bukan Bukan mengalahi Ya. tapi menyesuaikan. Menyesuaikan. Mas Ronald, menarik sekali tadi kita bicara masalah extrovert dan introvert, panjang ya. Kalau dibawa Ya. kasus tuh banyak banget. Betul. Tapi kita akan menggali lagi, ada beberapa tipe lagi yang harus kita bahas di episode berikutnya. Ikuti terus topik-topik menarik kami di podcast bersama saya Rudy Caniago Dan saya Ronald Tuhatu. dalam Leadership Toolbox Podcast.